Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat OBP, balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Tuh kelihatan kerudung kita lagi kibar-kibar. Alhamdulillah sejuk banget. Bulan puasa sejuk-sejuk, enak. Ada ya Bu, biasanya kan kalaunya bulan puasa panas itu haus. Kalaunya hawanya sejuk, dingin, hujan, terus bawaannya lapar. Iya nggak? Nah, menemani apa ya? Persiapan menjelang buka puasa atau menemani waktu untuk tidur nih kayaknya. Video-video kita sebelum tidur nanti. Boleh. Dan ini sahabat ya, insya Allah doakan kita istiqomah. Spesial Ramadan itu hadirnya lebih sering, dan juga mudah-mudahan dari apa-apa yang kita bicarakan bisa menambah semangat semua dalam meraih pahala yang berlipat-lipat di bulan Ramadan. Amin, amin. Nah, di kesempatan kali ini kita mau ngobrolin soal mengharapkan ampunan, atau kita tuh berharap ampunan itu mengharap ampunan Allah saat Ramadan, karena ini ya, bulan dibukakannya pintu-pintu semuanya dari Allah. Iya. Pintu kebaikan gitu ya. Pintu ampunan jelas. Iya. Pintu ampunan. Karena kalau Ramadan ini kan yang diseru itu kan hai orang-orang yang beriman gitu ya. Ayyuhallazina amanu. Jadi memang itu dinantikan bagi orang-orang yang beriman gitu. Kenapa? Karena di samping dia berlipat ganda pahala juga menjanjikan dari ampunan dosa. Nah, jadi ampunan dosanya ini tujuannya itu karena dia melaksanakan ibadah puasa itu karena ihtisab dan iman. Jadi di dalam hadis itu kan yang mengharapkan pahala, yang dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah itu, maka dosanya akan diampuni yang telah lalu. Nah, jadi memang puasanya atas dasar iman itu, memang puasanya itu atas dasar meyakini bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksudkan gitu ya dengan ihtisab dan iman tadi. Nah, hadis ini menunjukkan gitu balasan bagi yang puasanya itu benar. Puasa itu benar dia. Jadi yang tidak benar. Iya, harus benar loh dari sisi niatnya itu semata-mata karena Allah gitu ya, dan atas dasar iman gitu. Jadi puasa itu ya perintah Allah gitu. Mau kita kuat kan nggak kuat sebenarnya ya, tapi itu sudah Allah perintahkan sehingga bagaimanapun kondisinya insya Allah kita siap gitu. Dan yang kedua gitu ya, yang benar tadi ikhlas tadi. Kalau tadi didasari dengan iman itu perintah Allah, dan ikhlas karena Allah. Bukan melakukannya karena tadi ingin dipuji ya, atau mencari-cari apa ya lah kesempatan ini karena kebiasaan ya, orang puasa susah kalau nggak puasa misalnya. Gitu. Nah, memang juga kan amal yang benar itu kan dua syaratnya ya Bu Dian ya, dia harus ikhlas dan caranya pun benar. Nah, supaya caranya benar itu makanya dari awal kita juga tahu ya ilmunya, maksudnya hal-hal yang membatalkan puasa gitu ya Bu Dian. Kemudian apa saja yang dianjurkan dalam saat berpuasa. Nah, itu maksudnya yang benar tadi, nggak ikut-ikutan aja. Jadi tetap ada dalilnya gitu tetap ada dalilnya. Jadi berarti kalaunya kan kita mikirnya terus diampuni dosanya kita gitu ya, itu berarti kan adalah ketika saat Ramadan itu udah selesai. Ketika kita tadi menyempurnakan puasa Ramadan, kemudian qiyamul Ramadan ya, kayak salat tarawihnya gitu ya. Dan ternyata di salat tarawihnya ini tadi itu sebagai penghapus dosa, dan ada hadisnya juga ya, barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Wah, berarti ini ya dari hadis itu salat tarawih itu bisa menggugurkan dosa, tapi syaratnya harus ada ya, karena iman. Iya ya, bukan karena ikut-ikutan. Tapi kalau memang betul-betul karena iman ya Bu Dian, dengan yang ikut-ikutan itu akan beda sih. Iya sih. Jadi nanti di ujung kan mengalami kemajuan. Enggak, kita yang biasa di belakang jadi maju. Karena orangnya dikit. Ya betul. Nah, kemudian ya pengkhususan pengampunan ini ya di bulan Ramadan ini itu hanya terhadap dosa-dosa kecil, juga merupakan pendapat jumhur gitu. Alasan pertama, Nabi SAW bersabda, sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat,
dan Ramadan ke Ramadan merupakan penghapus dosa-dosa jika ia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi jangan melakukan dosa-dosa besar gitu. Walaupun misalnya diampuni juga jadi Ramadan gitu, tapi tidak berupaya untuk menghindarkan diri dari dosa. Kayak sengaja gitu ya? Iya. Mentang-mentang ini bulan Ramadan nanti di sinilah gitu minta tobatnya gitu, tobatnya gitu. Wah. Jadi kata Ramadan yang dimaksudkan adalah amal-amal saat Ramadan seperti saum, qiyamul lail dan sebagainya. Nah, kedua, yang namanya dosa besar itu ya bukan hanya bisa dihapus dengan taubatan nasuha. Jadi, namun kayak kalau kita perhatikan ya di bulan Ramadan ini adalah terkait dengan hak-hak Allah, tidak langsung menghapus dosa berkaitan dengan hak manusia. Jadi kalau hanya dosa yang masih berkaitan dengan manusia itu, ya itu urusannya masih dengan manusia gitu. Yang ini adalah hak-hak Allah gitu, dalam hal kaitannya mungkin ya hablum minallah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau haknya dengan manusia harus disertai dengan permintaan maaf gitu dan pengembalian hak kepada orang lain yang misalnya ada yang diambil haknya gitu. Jadi kalau urusannya dosanya itu terkait dengan manusia gitu ya itu tetap kita harus bisa maaf dengan yang bersangkutan gitu. Bukan sudah izin Allah maha menerima taubat aja gitu. Belum nggak bisa begitu ya gitu. Oh ya nggak bisa serta merta langsung mentang-mentang tadi ya sih. Nah berarti ini nih berarti jadi kunciannya nih, berarti Ramadan dianggap menjadi sarana atau bisa dijadikan sarana untuk dapat pengampunan dosa gitu ya. Berarti ada ketentuan-ketentuannya nih. Jadi yang pertama harus konsisten dulu melakukan hal-hal yang wajib. Iya kan? Gimana? Sholat tarawih iya tapi isanya enggak gitu. Atau apa semangat banget sahurnya. Pas subuh ketiduran. Iya bisa itu. Akhirnya kelewat semuanya. Kemudian banyakin amalan sunnah gitu ya. Kemudian tinggalin yang haram gitu. Kemudian sama yang makruh itu dijauh-jauhin gitu ya. Kemudian menyedikitkan hal-hal yang mubah. Jadi lebih banyak untuk mengejar hal yang wajib, yang sunnah. Gitu. Kemudian amalan-amalan Ramadannya juga harus senantiasa dijaga dan menahan hal-hal yang bisa ngurangin pahala puasa. Contohnya bohong gitu ya, jahil, gibah. Nah ini biasanya para cewek-cewek iya gak sih? Ya kalau udah ngumpul dah kadang-kadang itu jadi gimana gibah. Gitu ya. Nggak gibah sih, sebetulnya nggak gibah, cuman menyodorkan fakta dengan sedikit bumbu-bumbu. Atau lagi perkumpulan ini nih nggak sengaja. Iya, tim pencari fakta lagi mengumpulkan, lagi ngumpul gitu mengungkapkan fakta. Iya nggak sengaja, bener banget. Kemudian berkata-kata yang kotor ya, biasanya kan banyak dilakukan di bulan lain gitu. Ya itu kadang kalau kita tuh ngobrol ya Budian, kadang nggak sadar ya terucap apa gitu. Pas sudah kita sendiri mungkin kadang merenung, kok aku tadi ngomong gitu ya. Ya istighfar lah gitu. Ya, sesegera mungkin ya. Salah satu yang bisa dilakukan di bulan Ramadan beristighfar. Nah tadi yang pertama ya, yang kedua. Nah kalau memiliki dosa besar harus bertobat dengan Allah dengan taubat nasuha, yakni memohon ampunan kepada Allah ya, kemudian menghentikan perbuatan dosa itu, menyesalinya dan berazam untuk tidak melakukan lagi. Nah itu yang kedua. Kalau dari sisi yang tadi ya pengampunan itu. Nah yang kedua dosa terkait hak anak Adam tadi. Nah jadi pas banget nih momen Ramadan ini adalah untuk meminta maaf gitu kepada orang-orang yang ada di sekitar. Terutama yang diambil haknya sekaligus mengembalikan hak itu kepadanya. Misalnya ya terkait dengan apa gitu ya, pinjam atau bagaimana. Nah jadi dalam hal penunaian kewajiban harus dipahami bahwa kewajiban itu ada dua. Yang pertama ada fardu ain. Nah fardu ain ini ya yang tadi disebutkan Budian ya, tetap konsisten melakukan kewajiban itu, sholat gitu ya, zakat, berbakti kepada orang tua, mencari ilmu dan sebagainya. Nah yang kedua fardu kifayah. Nah fardu kifayah ini mungkin kita tuh taunya sholat fardu kifayah aja penyelenggaraan jenazah. Jadi kalau ditanya fardu kifayah apa pengertiannya, kalau sudah diselesaikan gugur dosa satu kampung, gitu kan. Nah, gitu. Jadi sebenarnya fardu kifayah itu bukan cuma masalah sholat jenazah itu. Ada lagi perkara yang lebih urgen gitu ya, yang harus ditunaikan oleh umat Islam, karena dengan tidak tertunaikannya itu ya kita masih ada tanggungan gitu.
yaitu apa gitu, yaitu hilangnya gitu ya penerapan Islam secara kafah atau menyeluruh dalam kehidupan ini. Nah itu dia tuh. Nah kalau misalnya orang bilang itu kan tugasnya bukan ulama-ulama misalnya ya, pendakwah gitu, dan ternyata itu setelah statusnya misalnya ulama nih yang mengerjakan itu juga belum bisa terwujud gitu. Iya ya kan bisa terwujud kemudian. Jadi yang namanya dakwah itu kan yang disuruh Allah itu semuanya gitu, laki-laki mukmin dan perempuan mukmin, bukan para ulama gitu ya. Yang namanya dakwah ya, tapi mungkin kalau mengajar beda gitu, status bagaimana dia mengajar gitu dengan keilmuan. Tapi kalau dakwah, nah untuk bisa menyuruhkan kepada Islam kafah ini ya semuanya itu disuruh kepada Allah gitu, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena di dalam Quran surah Al-Baqarah 208 ya, itu Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah itu dalilnya. Yang menyuruh kita nih fardu kifayahnya itu belum tertunaikan, yang secara kafahnya itu. Nah oh iya ya, berarti karena saat ini tuh kalau umat Islam saat ini belum tadi menjalankan apa yang disampaikan di Quran surah Al-Baqarah 208 tadi, yaitu menjalankan Islam secara kafah, berarti karena hari ini tidak ada sistem yang menerapkan ya. Jadi hukum-hukum Allah semuanya nggak bisa terterapkan. Kayak misalnya masalah sanksi ya, masalah gitu ya, kerugian ekonominya gitu, muamalahnya gitu. Yang ada nih kan hanya sebagian kecil-kecil aja nih yang diterapkan nih, dan si individu juga sih yang bisa ngambilnya gitu, yang bisa kuat untuk tetap individu pun kalau nggak kuat juga ya tadi yang bisa kuat kalau yang nggak kuat ya ngikut udah aja ditanggung penguasa. Padahal dan ini semuanya termasuk dosa kolektif ya ternyata. Iya jadinya kan tadi fardu kifayah tuh, kalau itu belum tertunaikan maka semuanya mesti tertanggung. Nah sebenarnya sahabat Ope yang kita tuh belum terpikirkan mungkin ya, bahkan mungkin nggak kepikiran sama sekali tadi tentang fardu kifayahnya kita menegakkan hukum Allah ini, dan itu belum tertunaikan. Iya, berarti hukum Allah bisa tegak, itu harus ada sistem yang tepat gitu ya, sebutannya khilafah Islam. Nah itu, dan ketika selama hukum Islam belum diterapkan, maka selama itu pula kaum muslim berdosa. Begitu berarti ya. Wah, itu dia terkait fardu kifayah itu tadi ya. Dan satu-satunya cara untuk bisa menggugurkan dosa ini adalah sahabat OP adalah melibatkan diri dalam perjuangan penegakan khilafah ini sesuai dengan metode yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ini PR bersama nih berarti kita gitu. Jadi memang kalau kita sudah selayaknya lah ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu kembali suci gitu, maka ya kita juga berusaha dari sisi pribadi ya, memang memperbaiki amal-amal kita, dan juga yang menjadi gongnya itu adalah umat Islam itu bersatu gitu. Nah untuk mewujudkan Islam ini adalah menjadi aturan yang diterapkan di muka bumi ini. Nah karena disitulah Allah akan, istilahnya tuh bukannya sekarang sudah diampuni Allah, iya diampuni maksudnya lah. Makanya dengan salah satunya kita melibatkan diri dengan adanya kesadaran bahwa iya ya Islam ini loh yang jadi solusi atas masalah sekarang ini. Nah itu sudah termasuk lah dibilang ya menggugurkan lah kewajiban itu ya Budian ya. Nah walaupun memang belum terwujud gitu. Iya benar. Karena memang urusan terwujudnya ini juga di luar kuasa kita ya. Iya. Yang kita berarti manusia mengupayakannya untuk tadi terlibat dalam perjuangan itu. Nah itu dia. Entah bagaimana, maksudnya entah kapannya dan di mananya itu ya itu memang haknya Allah Allah, dan kita juga harus sungguh-sungguh. Iya, kesungguhan kita nanti akan terjawab dari yang Allah janjikan berarti ya. Oke. Nah, segitu dulu sahabat OP semuanya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita senantiasa bisa menguatkan diri kita untuk terus memohon ampunan dari Allah. Berarti kalau ada satu dosa tadi yang merupakan dosa untuk kita semuanya, mungkin bisa dipikirkan dari sekarang kira-kira kita harus melibatkan diri yang seperti apa, harus berdakwah yang bagaimana. Nah, itu jadi yang harus dipikirkan langkah selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan saksikan juga video-video kita lain di OBP spesial Ramadan. Saya Diana Jarwati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.